Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Qoniah NIM 2011-90-102. Saya dari kelas PAIJ dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI. Langsung saja. Prinsip secara bahasa itu berasal dari kata prinsip yang berarti permulaan, yang merupakan titik awal yang dirinya lahir hal-hal tertentu. Prinsip dapat juga diartikan sebagai suatu asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Menurut Muhaimin, pengembangan kurikulum pendidikan Islam dapat diartikan dalam 3 perspektif. Yang pertama yaitu kegiatan yang menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, proses yang menaikkan satu komponen dengan komponen yang lainnya sehingga menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Yang ketiga, kegiatan penyusunan desain, pelaksanaan, penilaian serta penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam hal ini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu ada 2, yaitu prinsip khusus dan prinsip umum. Untuk subbab selanjutnya macam-macam prinsip akan diterangkan oleh teman saya. Baik, saya Hani Rimatul Ula akan melanjutkan presentasi dari Mbak Imro'atul Qoniah mengenai macam-macam prinsip pengembangan kurikulum PAI. Dalam konsep pengembangan kurikulum perlu adanya pengetahuan bahwa dalam pengembangan sebuah kurikulum harus memiliki patokan. Jadi patokan itu apa sih? Patokan itu yaitu pada prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip pengembangan kurikulum PAI di sini dibagi menjadi 2, yaitu prinsip khusus dan prinsip umum. Yang pertama saya akan mengemukakan apa saja sih prinsip umum itu. Prinsip umum itu meliputi prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini maksudnya apa? Dalam membuat kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat. Jadi penyusunan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau peserta didik atau semua warga sekolah, atau mengikuti perkembangan zaman yang ada. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Dalam arti kurikulum itu bisa menyesuaikan, kurikulum bisa diubah, kurikulum bisa dikembangkan apabila pada saat itu kurang mendukung adanya pembelajaran. Seperti pada masa pandemi ini, kurikulum prinsip fleksibilitas ini sangat berfungsi, yaitu memiliki kelenturan, memiliki keringanan untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini yaitu perkembangan dan proses pembelajaran anak berlangsung secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Selanjutnya itu prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi di sini yaitu berfungsi untuk menyelesaikan suatu program diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang kadang-kadang sangat besar jumlahnya. Jadi kita dalam melaksanakan kurikulum, dalam menyusun kurikulum harus menerapkan prinsip efisiensi. Langsung yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus sederhana dan murah, tapi keberhasilan harus tetap diperhatikan. Dalam artian, dalam melaksanakan menyusun kurikulum kita harus seefektif mungkin. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus di sini yaitu meliputi prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dari proses belajar mengajar. Dalam konsep pengembangan kurikulum secara umum sudah terkutip jelas bahwa dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum harus disertai dengan adanya prinsip-prinsip yang akan memperlancar jalannya roda pengembangan kurikulum.
Baik, dalam proses implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini, salah satu prinsip yang relevan dengan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sendiri yaitu satu, prinsip yang berasaskan Islam, dalam artian menganut pada ajaran dan nilai-nilai keislaman. Hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum seperti falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga pendidikan harus berdasarkan agama dan akhlak Islam. Jadi, prinsip berasaskan Islam ini, kita dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan agama dan akhlak Islam, baik itu menyangkut dengan falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, dan cara perlakuan serta hubungan yang ada dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu B.S. Wibowo sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Majid dalam bukunya Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, bahwa ada beberapa prinsip pengembangan. Yang pertama yaitu imajinasi, yang kedua yaitu pusat belajar, yang ketiga teknologi, yang keempat intervensi, yang kelima pertanyaan dan jawaban, yang keenam organisasi, yang ketujuh motivasi, yang kedelapan pelaksanaan, yang kesembilan kekuatan spiritual, dan yang terakhir yaitu bertingkat-tingkat. Mengenai penjelasan lebih lanjut silahkan dibaca makalah serta PPT-nya. Langsung saja, selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum PAI dalam meningkatkan minat dan bakat. Ada beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, yaitu yang pertama yaitu dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas. Yang kedua yaitu dimensi produktivitas yang menyangkut pada apa yang dihasilkan peserta didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik setelah ia menamatkan pendidikannya. Yang ketiga yaitu dimensi kreativitas yang menyangkut kemampuan peserta didik untuk berpikir dan berbuat, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang keempat yaitu orientasi pada masa depan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.